Halo guys, kembali lagi di Vokal Podcast Anak Kapal. Kenalin, aku Bima Haji Pamungkas dari Kapal 23. Kalian bisa panggil aku Bima atau Pamungkas. Jadi di sini tuh aku sebagai host baru nih guys, karena episode lalu kan yang jadi host tuh masih Yuri sama Mbak Adel. Nah sekarang aku mau nyoba lah jadi host tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Mungkin ya segini aja lah ya kenalan dari aku. Kita langsung aja nih kenalin narasumber kita episode kali ini. Jadi narasumber kita kali ini tuh dia tuh kemarin tuh ikut student exchange ISMA 2023 di luar negeri dan sangat-sangat keren lah intinya lah. Langsung aja yang mungkin ya kita sambut ini dia, Mas Noval Tala. Sebelumnya boleh dong kenalin diri dulu nih ke penonton. Boleh, pakai bahasa Cina ya? Boleh banget. Bukan bahasa Cina nih, bahasa Mandarin ya? Bahasa Mandarin. Tapi ini rada-rada lupa jadi ya dikit aja ya. Agak mas, tetap Cina. Oke, ni hao, 我的朋友，叫我介绍一下，我叫安发，我来自吉卡朗，我21岁，很高兴认识你。Diartiin dulu ya. Artiin mas, artiin mas. Jadi kalau yang ni hao tau lah ya, ni hao itu halo. Kalau kota pengen itu artinya teman-teman saya. Halo teman-teman saya. Terus sisanya nama saya Noval, saya dari Cikarang. Saya berusia 21 tahun dan senang bertemu dengan kalian semua. Halo guys, ini dia Mas Noval nih, keren banget nih. Mas Noval, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik tapi sedikit pusing ya. Soalnya pusing ya. Untuk kesibukan kali ini tuh apa mas? Kesibukan kali ini sama seperti kesibukan mahasiswa semester akhir ya. Menyelesaikan tugas akhir gitu kan. Kebanyakannya juga ngerjainnya itu. Tapi kebanyakan tiap hari ya gak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Karena semester akhir gitu. Sisanya ngeband banget. Nih, suka ngeband nih. Sama band set. Jadi gini guys, Mas Noval ini tuh dia tuh kemarin tuh di Taiwan di Universitas Chinese University ya mas ya? Nih, keren banget kan. Nah, Mas Noval ini dulu tuh bisa terbang ke luar negeri tuh dia tuh ikut program ISMA ya mas ya. Nah, mungkin nanti di sini tuh aku mau ngulik lebih dalam nih apa tuh ISMA itu dan gimana tuh caranya biar bisa kayak Mas Noval ini bisa terbang ke Taiwan, bisa sekolah di sana, ngerasain di sana gitu. Siap Mas Noval buat pertanyaan-pertanyaan dari aku. Kalau nggak siap? Nggak harus ya. Kenapa? Oke Mas Noval. Mungkin dari aku pertama dulu nih Mas. Mas Noval dulu kan ikut ISMA. Nah, itu kenapa Mas Noval milihnya ISMA? Dan apa itu ISMA? Jadi dulu tuh kenapa aku milihnya ISMA karena kebetulan di semester ketika aku kuliah kan berarti aku terakhir ikut ISMA itu semester 6 semester 5, daftar semester 5 berangkat semester 6 berangkat semester 7 benar. Jadi waktu itu program yang bisa mewadahi aku keluar negeri itu saat itu hanya itu ISMA. Walaupun setelah aku ikut ISMA dari KUI itu nginfoin beberapa beasiswa yang lain juga. Kalian bisa cek di IG-nya KUI kita ya, KUIA Undip. Itu infonya banyak, sangat banyak terkait beasiswa luar negeri gitu. Nah, terus ya kebetulan saat itu yang memang keluar negeri itu merupakan salah satu ambisiku. Jadi langsung bertekad jadi dulu. Iya dari SMP udah lama dan alhamdulillah kesampaian gitu. Nah, terus buat yang nanya ISMA itu apa sih sebenarnya? Aku kasih tahu secara gampang aja. ISMA itu adalah sebuah program yang dinaungi oleh Kemendikbud ya teman-teman. Dari pemerintah ya? Iya Kemendikbud. Jadi kalau universitas yang nggak dinaungi oleh Kemendikbud itu nggak boleh ikut, kayak dari Kementerian Agama ya, itu nggak bisa ikut ISMA. Oh nggak bisa ikut? Nggak bisa ya, harus yang dari Kemendikbud. Atau dari Kemenhub juga nggak bisa. Nah itu kita tuh dibiayai untuk berkuliah di luar negeri selama 1 semester lah ya kurang lebih. Walaupun nanti aktualnya nggak 1 semester banget mungkin ya, kadang ada yang 2 bulan, 3 bulan doang.
aku pun cuma 5 bulan. Maksimal berarti cuma 5 bulan. Iya, dibiayai full dari mulai kuliahnya, biaya perkuliahannya, terus transport, uang makan dan segala macamnya itu dibiayai, terus uang kesehatannya juga dibiayai full semuanya. Jadi benar-benar bersih di sana. Bersih di sana, kita tinggal kuliah terus menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, tapi ISMA tuh kita nggak cuma kuliah, jadi kita punya misi yaitu menyebarkan budaya Indonesia di sana. Apa aja tuh mas yang disebarin di Taiwan? Banyak sih, iya banyak. Kayak waktu itu kalau kebetulan di zamanku dan di kampusku saat itu kita semua menyebarkan budaya Indonesia kayak batik, terus makanan-makanan khas Indonesia, terus juga wisata-wisata di Indonesia gitu, karena kebanyakan orang luar negeri itu tahu Indonesia itu cuma Bali. Bali doang? Iya, dan itu real di sana. Ketika aku tanya tahu Indonesia nggak, aku tahunya Bali gitu. Tapi banyak mas anak-anak ISMA di sana nih? Di Taiwan? Di Taiwan tuh aku nggak tahu ya fix atau berapa jumlah benar-benar totalnya. Cuma emang banyak, tapi di kampusku tuh cuma 12 orang. Cuma 12? Iya, kalau di kampuskunya, cuma kalau di Taiwan, Taiwan itu banyak sangat banyak. Kalau dari angkatan Mas Nopal tuh ya 12 itu ya? 12 di kampusku di CSU ya. Keren banget nih, bisa sampai ke Taiwan nih. Keren. Mungkin langsung aja nih aku ya mas ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Motivasi Mas Nopal dulu buat ambil ISMA itu apa sih mas? Motivasi ya? Tadi juga udah dijelasin sebenarnya aku tuh dari SMP udah punya ambisi kalau minimal ya sekali lah gitu bisa keluar negeri, entah itu kerja atau kuliah ataupun mungkin bisa jadi jalan-jalan gitu ya. Dan ternyata memang ada rezekinya gitu, akhirnya ada yang mewadahi juga di saat kuliah kemarin. Walaupun sebenarnya tuh dulu banyak pilihannya, aku tuh dulu sebenarnya pengen kuliah tuh di luar negeri S1 sebenarnya. Di mana nih mas? Di Inggris ya, terus Inggris nggak dapet ya. Bukan nggak dapet sih, karena waktu itu SMA tuh nggak menginfokan, nggak mewadahi. Tidak mau tahu informasi sekali, dan aku pun kalau nyari-nyari ternyata persyaratannya sangat susah saat itu ya. Pertama kan bahasa Inggris ya. Iya. Terus waktu itu ya cukup mahal juga kayak ngetesnya. Kalau Inggris kan IELTS ya, banyak makanya. IELTS salah satu tes bahasa Inggris lah, IELTS namanya. Berapa lama dulu Mas Nopal tuh belajar bahasa Inggris? Sebenarnya kalau belajarnya aktualnya tuh udah dari SMP tuh udah belajar kalau bahasa Inggris ya. Dimulai dari pendekatan dari lagu-lagu, kayak dengar lagunya bahasa Inggris, terus dengar nonton filmnya bahasa Inggris. Artinya gitu. Terus kalau nonton podcast yang bahasa Inggris dari dulu itu. Sekarang memang kalau memang mau jago bahasa Inggris harus dibiasakan dulu dengan bahasa Inggris menurutku gitu. Kalau punya opini lain terserah. Kalau dari izin mas, izin orang tua atau orang terdekat itu susah nggak sih? Izin buat keluar negeri? Iya itu kan ada nih orang tua yang ngapain jauh-jauh keluar negeri, di sini aja sama orang tua gitu. Khawatir atau gimana? Dan itu masuk aja. Nah ini sih aku sih alhamdulillah banget ya dapat orang tua yang emang gak terlalu neko-neko. Jadi ya sebagai orang tua aku gitu. Jadi dia tuh karena mungkin aku juga cowok ya. Jadi dibebaskan gitu. Ntar kamu mau terbang kemanapun ya terserah, mau ke ini pun kayak ke Semarang pun kan jauh ya sebenarnya dari rumah ke Cikarang. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kayak dulu tuh perjalanan pertama aku merantau jauh tuh waktu SMA ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma 20-an kilo. Kayak dari Cikarang terus ke agak Cikarang ujung gitu lah. Itu di Sumatera 1 Cikarang Utara. Itu kan agak jauh tuh ngerantau lagi. Terus ke Semarang ngerantau lagi, terus diperbolehkan. Walaupun homesick aja ada. Tetap homesick lah ya. Di Taiwan pun homesick pertama kali, apalagi kan jauh banget, benar-benar jauh dari keluarga. Homesick yang dirasain Mas Nopal gimana? Itu kangen sama Indonesia, kangen sama makanannya, kangen sama keluarga, of course gitu kan kayak. Sampai nangis sih mas, kalau aku berarti sampai nangis. Aku sih gak sebelum itu ya, cuman kayak kepikiran aja lagi nangis gitu. Kayak waktu lagi minggu-minggu pertama kan masih rajin sholat dulu ya. Ya. Itu di Taiwan. Sana juga rajin kan. Iya. Kayak kepikiran gitu waktu doa. Oh, sekarang udah jauh banget dari orang tua gitu kan. Dia bisa hidup kayak di sini gitu. Kayak bahkan teman-teman tuh ada yang nangis. Kalau aku nggak nangis banget. Tapi ya benar-benar sampai keluar negeri itu udah ngebang dari orang tua banget sebenarnya. Apalagi kan dibiayain pakai beasiswa bukan biaya orang tua ya. Jadi buat teman-teman kalau emang ada beasiswa ya sikat aja supaya nggak memberatkan orang tua.
tuh bener-bener nggak ngeluarin spesial pun buat transportnya kayak atau apalah itu. Sebenarnya kalau sebelum kita lolos ya, itu ada beberapa biaya yang memang perlu kita keluarkan. Berdaftar Itu harus bisa nyiapin sekitar berapa juta ya? Kalau Taiwan tuh cuma 3 juta aja cukup kayaknya. oh cukup gitu ya. Kayak kita tes bahasa Inggris ya, waktu itu kan aku pakai Duolingo English Test dan di zamanku tuh cuma 750. Sekarang tuh kalau nggak salah naik jadi berapa dia 900 ya? Jadi 900 sampai 900 ribu tuh, dan kemungkinan tahun depan pun bisa naik sampai sejuta. Karena nanti kan validasinya sudah semakin tinggi, DLT itu udah semakin diakui global, mungkin harganya semakin mahal. Jadi harus nyiapin uang buat tesnya dan harus dipersiapkan dengan baik karena sayang banget kalau udah tes mahal-mahal tapi nilainya kecil gitu. Kalau sekolah dulu tuh tes berapa kali? Sekali aja. Sekali langsung keterima. Iya, cuman ya memang skornya standar banget sih. Ini aku kasih tahu aja, skorku cuma 110, itu standar banget. Jadi kalau teman-teman bisa lebih dari itu silakan sikat aja supaya bisa. Lu udah bisa lolos, keren banget. Nah, untuk vokasi itu kayaknya nggak gede-gede banget Kalau lupa gede ya sebenarnya. Karena berapa ya kemarin? 95 setahu. Vokasi itu minimal DT itu 95, sedangkan sarjana itu 100, jadi kita ada dibedain sedikit. Jadi kalian chance lolosnya lebih besar, makanya kalau mau ikut aja nggak masalah. Nah terus selain DT itu kan bayar tuh 1 juta tuh udah habis kan. Terus paspor yang biasa itu 350.000, tapi itu kalian bebas sih setelah kalian lolos baru mau bikin atau sebelum lolos bikin pun nggak apa-apa. Boleh kayak gitu. Boleh, cuman nanti repot ketika lolos kan. Waktu itu aku dikejar-kejar waktu selama 1 minggu harus bikin paspor. Iya. Itu wajar banget. Berapa? Iya, makanya aku bikin paspor percepatan. Harganya berapa? Coba tebak. 1,5. Iya, sampai segitu. Mahal banget. Itu paspor percepatan, bedanya jauh banget. Sedangkan kalau paspor regular tuh cuma 350.000. Wih, Makanya bikinnya regular aja. Gitu. Jadi kalau mau bikin sebelum ya ini bikin sebelum aja. sebelumnya. Iya. Jadi kayak udah aku pasti lolos nih, udah bikin aja gitu ya. Biar pede gitu kan. Iya benar. Nah, udah bisa bikin paspor sekitar 3,5, terus juga biaya ketika kalian ngurus visa juga nanti bayar dulu. Visa tuh bayar dulu, cuma nanti diganti kalau visa. Kebetulan visa Taiwan tuh nggak terlalu mahal, cuma 750.000. 750 ya. Visa UK itu mahal, ada yang sampai 1,5. P2 juga ada. Udah berapa tuh berarti? Udah 1,5 ya? 1,5 tambah 1 juta tadi ya. Iya, terus biaya bikin SKCK gitu-gitu, terus SKBN juga, nah bebas narkoba kita bikin. Ya kurang lebih 2 juta lah habis. Jadi ya sekitar 5 jutaan lah ya. Mungkin kalau lebih lah ya. ya itu tergantung negara tujuannya. Kalau Taiwan segitu. Yang di UK itu ada yang sampai 7 juta kayak habis gitu. Lebih mahal ya? Lebih mahal karena visa mereka mahal. Terus biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum ke sana juga mahal. Kayak mereka beli baju-baju buat winter segala macam. Kan kalau di Taiwan kita terlalu dingin ya. Jadi aku nggak nyiapin baju winter banget. Kayak habis. Ya, saya disiapin habis. Dulu tuh pas kamu tuh di Taiwan itu tuh pilihan pertama atau emang ada beberapa pilihan? Kebetulan di zamanku tuh cuma 2 pilihan. Kalau sekarang 3 ya. Iya, kalau sekarang itu 3 pilihan di semua tahun itu. Semua tahun depan pun kemungkinan 3 ya kalau memang alhamdulillahnya ada lagi ya. Saya semua tahu kan. Tapi kita berdoa aja ada lagi. Kalau yang Iya. Nah, cuma di zamanku tuh cuma 2 dan pilihan satu tuh aku ke UK, Nottingham. Ya cuma nggak dapat ya. Mungkin rezekinya emang di Taiwan. Ya aku nggak menyesal gitu aku bilang aja. tapi tetap keren di Taiwan. Oke mas, aku mau tanya yang Mas Noval dulu itu nyiapin buat berkas-berkas atau nyiapin buat mental, terus itu tuh berapa lama sih? Dan apa aja yang disiapin sebenarnya? Jadi aku cerita juga sedikit ya. Dulu tuh aku tahu ISMA tuh dari mana dan dari kapan. Jadi aku tahu ISMA tuh dari tahun 2022 dulu tuh. Tapi itu aku tahunya dari cutting dari jurusan ini ya, TRKI waktu itu. Bukan ya apa ya? Bukan. Terus dari vokasi pun aku nggak tahu sama sekali. Jadi kayak dulu tuh info-info terkait ISMA tuh masih simpang siur dan nggak banyak diketahui banyak. Aku pun nggak tahu. Aku tahu pas sudah hamil seminggu, tiba-tiba ada yang ngabarin tuh dari kakak kelasku tuh. Ini ada program student exchange keluar negeri yang benefitnya lumayan banget. Nah,
aku kaget kan kok ada sih program kayak gini, terus aku baru tahu kan. Nah, itu vokasi tuh masih kurang waktu itu, Masih kurang memberitahu, info, ya. Tapi sekarang udah bagus sih, udah semakin memberitahu infonya gitu. Ya karena baru tahu itu akhirnya aku nggak ikut di tahun itu. Nah, persiapannya dari setelah itu. Jadi dari tahun 2022 tuh aku udah nyiapin semuanya. Jadi aku cari-cari tahu berkas itu apa aja, terus harus punya nilai bahasa Inggris kayak gimana. Jadi aku belajar tuh bahasa Inggris lagi dari situ. Dan fokusnya ke DET. Karena saat itu DET itu pilihan paling murah menurutku. DET itu apa? Duolingo English Test, Duolingo English Test. Ya. Itu paling murah saat itu karena IELTS 3 juta. Ada tuh satu tes bahasa Inggris yang 3 juta. Nah, kenapa yang di UK aku bilang yang tadi itu mahal? Karena UK itu kan rata-rata butuhnya IELTS dan IELTS itu sekitar segitu 3 juta. Itu juga. Tapi vokasi alhamdulillahnya aku nggak ganti. Oh, ganti. Iya, vokasi itu nggak ganti. Vokasi. Jadi itu kamu vokasi. Alhamdulillah. Vokasi jaya ini. Iya, jadi uangku tuh yang buat tes tuh waktu itu balik, walaupun sebenarnya birokrasi cukup lama saat itu. Oh, prosesnya cukup lama ya? Proses cukup lama, cuman ya diganti, benar-benar diganti. Yang 3 juta pun diganti. Keren sih. Keren. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus lolos. Kalau nggak lolos nggak diganti. Oh, jadi ada salah satu. Iya lah, lolos kalau nggak lolos nggak diganti gitu. Iya. Gitu, nah udah pokoknya aku belajar terus sampai akhirnya di tahun 2023 nya aku ikut tesnya. Udah terus gitu. Mas Lukman tuh berangkatnya 2000 berapa? Ke Taiwan. 2023 bulan September. Bulan September. Berarti baru-baru aja ya baliknya? Iya, baru balik bulan apa ya? Bulan Januari tanggal 20. Baru banget. Iya. Gimana sih Mas pengalaman di Thailand tuh gimana sih Mas? Seru sih. Bandingin sama ya kamu sendiri ya. Aku bisa bilang 50-50 kali ya. Kayak di sana tuh ada kelebihan yang memang aku sangat sukai, ada juga kekurangan yang aku nggak sukai juga. Kayak contohnya kalau di Taiwan tuh yang nggak aku suka dulu kali ya. Iya mungkin. Kayak culture shock tuh banyak banget di makanan. Karena di sana kan negaranya bukan negara Islam ya, Iya, kayak di Indonesia. Jadi sebagai seorang Muslim tuh di sana sangat kerepotan mencari makan yang halal. Gitu ya. Walaupun kita tuh nggak tahu sebenarnya, meskipun restonya halal, tapi nggak tahu juga halal. Ya, dalamnya gitu Iya, ya. karena nggak ada cap halal juga sebenarnya Iya. rata-rata di sana. Itu kebanyakan di sana tuh makanannya itu B2 ya. Benih. Terus ya kebanyakan di restoran bilang itu. Karena fun fact tuh ini sebagai pengalaman aku aja ya, di sana tuh babi tuh harganya lebih murah. Oh, lebih murah. Lebih murah daripada ayam. Ayam itu. Ya. Oh, mahal ayam. Kalau di Indo kan malah lebih mahal babi. Iya, Iya. belum Pernah makan? Oh, belum. Iya. Ya, cuma itu sih. Jadi kayak kita tuh harus bisa siap gitu terkait culture yang ada di luar sana. Kayak contohnya aku berusaha menghindari makanan-makanan tersebut. Ya. Jadi bukan kita ngikut ke budaya sana gitu. ISMA tuh jadi kita berusaha biar bisa menetralkan budaya-budaya yang ada gitu. Itulah. Kalau soal itu Mas, untuk ibadah itu Ibadah kayak masjid kan. oh iya. Kalau Taiwan tuh jadi ini pengalaman gue ya. Jadi di tiap kota tuh masjidnya cuma satu. Satu Iya, satu kota satu dan itu agak jauh. Waktu itu jadi makanya kalau sholat Jumat tuh kita sholat Jumatnya di dormitory gitu. Karena mahasiswa Indonesia-nya banyak lumayan sampai 40. Jadi kalau sholat Jumat kan minimal 40 ya. Jadi masih bisa sholat Jumat. Terus kalau sholat biasanya sholat wajibnya ya di dorm aja sih pada kayak biasa. Toleransi lah. Nah, orang-orang sana juga toleransinya. itu gue nggak tahu ya, ini mungkin karena pengalamanku kurang lama di Taiwan atau mungkin memang teman-teman dan lingkunganku baik-baik ya. Ya. Jadi aku nggak mendapatkan rasisme sama sekali di sana. Nggak ada gitu ya. Atau respect banget. Respect mereka. Cuman banyak juga orang yang bilang kayak dapet rasis gitu-gitu kan sebenarnya. Oh, ada juga ada, cuma aku sih nggak ngerasain ya. rasanya yang lebih. Iya. Makanya aku agak-agak bingung sama orang yang mungkin dapet Ya. pengalaman buruk gitu kali ya. Mungkin dia yang bikin salah duluan atau gimana? Iya, mungkin gara-gara dia duluan kan gitu. Iya. Nah, terus aku agak-agak kerennya Taiwan lagi tuh mereka tuh nggak klepto ya, nggak salah-salah ambil barang ada. Nggak banyak yang nyuri-nyuri gitu lah. Oh. Kayak ibaratnya aku naruh HP di restoran nih, aku habis makan kan aku lupa nih HP ku tinggalan nih. Masih tetap di situ. Terus aku balik lagi masih ada, atau enggak minimal orangnya ngasih lagi gitu. Kalau di Indonesia udah nggak tahu. Iya, oke. Tau lah ya. Ya, semoga Indonesia akan maju gitu. Akan maju dari negara maju ini.
aja. Oke mas, kita ke Q&A nih. Oke, pertanyaan pertama, apa yang menjadi culture shock sih mas di Taiwan? Oke, culture shock ya. Culture shock Taiwan. Oke, aku jelasin dikit-dikit. Yang pertama aku dari makanan. Yang tadi seperti aku jelasin ya, itu benar-benar culture shock, really culture shock, benar-benar kaget gitu waktu itu kayak di sana tuh nyari ayam tuh susah gitu. Selain ayam apa sih mas yang halal di sana? Sapi kan halal ya, cuma sapi mahal. Tetap mahal itu. Mahal sih sapi kayak. Tapi jujur saya juga kambing agak mahal sih. Iya memang sih, cuma kan semahal-mahalnya di sini pun bisa. Ya benar. Nah di sana tuh mahal. Cuma menurutku sih setara sama UMR sana ya, mungkin aku kagetnya gitu. Kayak kita makan kenyang tuh 50.000 baru kenyang. 50.000 terus bahkan iya kayak 100 NT kalau di Taiwan tuh kan ini Taiwan dolar ya, mata uangnya. Jadi 100 NT itu sama kayak 50.000. Jadi kayak kita habisin 100 NT baru bisa kenyang atau 120 NT. Itulah pokoknya mahal-mahal. Kalau untuk cuaca mas, di sana kan ada 4 musim ya kayaknya. Ada berapa musim? Nah itu cara menyesuaikan tuh awal-awal tuh sakit-sakit dulu atau ya udah biasa aja gitu. Nah, anehnya tubuhku tuh nggak ngerasain Malah biasa sakit aja. biasa aja, tapi temanku ada yang sakit. Pas di waktu winter ya, karena Indonesia kan nggak ada winter, jadi kita kaget. Emang winter tuh dingin banget di sana. Cuman dinginnya Taiwan tuh nggak dingin banget, kayak Dieng. Oke Iya, cuma sampai 10 derajat. Iya, Cuma sampai situlah. Jadi kita nggak. Jadi aku yang udah biasa ke gunung-gunung itu nggak perlu kaget. Gitu. aman lah ya. Nah teman-temanku yang belum biasa yang sakit. Ya, kalau buat orang-orang yang di sana mas, kayak misal di kampusnya tuh kayak ya udah biasa aja atau ada yang ini anak Indonesia nih, gini ada nggak di sini? Iya, kayak kalau di kampus sih awal-awal juga ngerasa ini ya canggung pasti gitu. Kalau kita ke tempat yang baru, terus yang nggak mau seakrab lah gitu kan. Iya, Walaupun sebenarnya harusnya seakrab sih, jadi supaya langsung Ya, kenalan. betul. Nah, waktu itu untungnya temanku ada satu namanya Pak Rizal, halo Pak Rizal dari ITS ya. Iya, jadi dia langsung kayak udah kita SKSD aja kali ya, langsung dia SKSD tuh sama orang, dan kebetulan orangnya bisa bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Langsung tuh kenalan, akhirnya jadi berbaur semuanya. Jadi emang harus ada satu orang yang SKSD sih menurutku kalau di setiap kita ke tempat yang baru gitu ya, supaya bisa langsung akrab gitu. Kalau misal dia yang nggak bisa bahasa Inggris mas? Nah itu sih, jadi kayak kekurangannya waktu aku, ini pengalaman tuh ya, aku nggak tahu pengalaman orang lain. Jadi waktu itu tuh di Kaohsiung ya, terutama itu tuh orang-orangnya jarang ada yang bisa bahasa Inggris, orang lokalnya. Jadi jarang ada yang bisa bahasa Inggris, kecuali orang-orang yang emang student exchange juga, mereka pada jago-jago bahasa Inggris sama lah, kayak gitu. Jadi orang lokalnya memang sangat kesulitan buat ngobrol sama kita. Ya. Jadi pakai translate gitu? Iya, karena pakai translate gitu, Iya. HP gitu-gitu terus. Cuman ya itu untungnya sekarang memang udah ada translate, coba bayangin zaman dulu. Iya. Iya kan susah ya. Kita harus belajar bahasa Mandarin. Dan untungnya waktu itu kampus memfasilitasi, walaupun kita cuma dikasih waktu 2 bulan kan. 2 bulan doang buat belajar, jadi 5 bulan maksimal gitu. Jadi gue cuma tahu basic, bahkan di bawah basic sih kayaknya tahunya bahasa Mandarin. Kan susah tahu bahasa Mandarin itu susah. Kalau kalian Google tuh bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor 1 yang di dunia. Kalau Indonesia itu kan ada A sampai Z. Nah kalau di Taiwan tuh banyak kan? Banyak, dia ada intonasi. Jadi setiap misal huruf A terus ada garis itu beda pengucapan dan beda arti. Oh, Kayak gitu. susah banget ya? Susah ya, susah. Banget. Itu belajar juga susah. Cuman karena aku udah pernah belajar, jadi mungkin kalau aku belajar lagi ya udah bisa ngikutin. Dan pengen belajar lagi sih. Orang Taiwan bisa jadi buat S2 pun mungkin bisa dipakai. Semoga aja belajar di Taiwan, amin. Ya, gitu sih. Oke, Mas Sobat. Mungkin aku langsung ke pertanyaan ketiga aja nih ya. Oh, langsung, oke boleh. Rekomendasi EPT dong Mas? EPT. Kalau EPT itu kan English Proficiency Test ya. Jadi kayak tes bahasa Inggris yang emang kita mau pakai. Itu sebenarnya tergantung preferensi kalian. Kalian mau ke negara mana? Pertama itu ya. Jadi salah satu hal yang menjadi tolak ukur kalian tuh negara. Kayak contohnya kalian mau ke Inggris nih. Inggris kan negaranya British ya. Yes. Kalau tahu British, jadi utamakan IELTS sih menurut gue kalau mau ke Inggris.
IELTS. Ya meskipun mahal, cuman kalau kalian udah pakai IELTS tuh kemungkinan lolosnya sangat besar. Karena teman-temanku dulu tuh ada di zamanku tuh ada kasus ya. Jadi sebenarnya ada yang udah nggak lolos. Ya, cuman karena dia pakai IELTS dan nilainya cukup bagus, akhirnya ditarik lagi. Dari sarjana tapi. Dari sarjana ditarik lagi ke kampus mana aku lupa. Leicester nggak salah. Jadi ya, nah terus kalau emang ke negara-negara Asia itu nggak harus IELTS, kalian boleh pakai DET juga yang saya aku pakai, itu chance lolosnya sama aja. Nah itu gimana Mas? Kalau Duolingo English Test itu udah online ya, online tulis. Emang online? Oh emang online. Jadi gitu aja online. DET itu paling gampang, paling murah, paling cepat. Makanya dulu aku pilih itu. Karena aku dulu tesnya itu hamin seminggu. Hamin seminggu? Iya tesnya, karena iyalah. Cuman belinya tuh udah beli sebelumnya. Belinya tuh udah hamin sebulan. Cuman aku mempersiapkan mental untuk siap tesnya tuh, hamin seminggu baru siap. Oh gitu. Jadi emang kalau mentalnya udah siap. Iya, terus tadi kan udah sempet tanya kan kayak gimana sih cara mempersiapkan mental ya gitu sih. Jadi kita harus benar-benar udah siap dulu. Siap banget, belajar lagi. Terus kalau udah ngerasa siap banget, terus minta doa dari orang tua, of course, terus minta doa dari teman-teman yang support ya. Baru jalanin tesnya. Karena sayang kalau misalnya 750.000 terus nilai kecil atau enggak di DET itu ada namanya yang valid. Jadi kita tes online kan, kita tuh nggak boleh nengok-nengok. Kalau ketahuan yang nengok udah langsung. Iya di langsung. Terus nggak boleh ada orang, nggak boleh ada suara-suara dari luar. Itu susah banget ya Bang sebenarnya. Jadi aku waktu itu tuh aku nyewa satu kamar di hotel, tapi yang murah. Iya kayak buat tes gitu ya. Oh. Langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Cara untuk host univ itu dulu gimana sih Mas? Cara milih host univ ya, host university gimana? Yang paling pertama harus kalian jadi tolak ukur tuh kaprodi sebenarnya. Ketua prodi kalian. Jadi setiap kalian mau milih host univ, kalian harus konsultasikan ke prodi atau enggak minimalnya seseorang yang jadikan kalian pembimbing. Kayak contoh waktu zamanku dulu Pak Adi, aku jadiin pembimbing buat ISMA, so aku kalau ada pilihan tuh aku konsultasinya ke dia. Kayak dulu kan aku milih Nottingham. Nah apa yang dikonsultasikan itu jurusannya. Karena jangan sampai kalian milih jurusan yang terlalu jauh dari jurusan kita sekarang, kayak perkapalan. Zamanku tuh dulu perkapalan ada satu doang sih itu di Glasgow Strathclyde. Strathclyde itu di Glasgow, itu jurusannya naval engineering memang benar-benar sama. Cuman waktu itu nggak pilih itu karena aku ngerasa terlalu sulit buat masuk itu. Berarti Mas Nopal dulu pilih apa itu? Aku dulu ambil teknik mesin dua-duanya. Teknik mesin. Jurusan mesin dua-duanya. Jadi itu kan nggak terlalu jauh sama teknik. Terus mesin juga aku belajar juga kan kayak gambar-gambar gitu. Kita juga belajar. Tuh jangan sampai milih yang terlalu jauh. Kayak kalian kan jurusannya kapal tapi kalian milihnya ilmu komunikasi. Nggak boleh. Nanti nggak bisa dikonversi. Makanya host uni itu harus kalian konsultasikan sama Kaprodi, itu cara milih yang pertama. Yang kedua jurusannya kalau bisa jangan terlalu jauh dari jurusan yang ada kita sekarang. Terus yang ketiga kalian lihat passing grade. Passing grade tuh kayak nih aku kalau milih misalnya Nottingham, chance lolosku tuh besar nggak sih gitu, kayak dari segi pendaftarnya, nilai-nilai EPT pendaftarnya. Kayak misal yang Nottingham ini ternyata DET-nya tuh rata-rata nilainya 150, sedangkan nilai aku cuma 110. Ya kemungkinan nggak lolosnya gede dong. Iya kan? Makanya kita harus lihat passing grade. Nah itu ditaruh pilihan satu. Nah, tapi kalau pilihan satu itu nggak apa-apa. Misal kalian gambling nih, udah ini aja, ini yang benar-benar gue pengen banget. Langsung dia. Iya. Sedangkan kalau pilihan dua, kalau bisa yang ada chance lolosnya gede. Jadi dulu tuh di UK itu memang benar-benar tinggi ya. Iya, UK itu memang banyak yang pengen ke sana. Memang seru lah di sana tuh, kampusnya juga bagus-bagus. Jadi itu guys, buat milih host di univ tuh caranya tuh gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja Mas. Kita ngobrolin soal pengalaman Mas Nopal di Taiwan, terus pengalaman di Taiwan, terus apa aja yang dirasain di kultur shocknya di Taiwan nih. Nah, ini udah mau closingan ya Mas ya, udah mau kelar.
Gimana nih Mas tadi Mas minum pakai gelas Bima Tekpal? Enak nggak? Ini gelas terbaik yang pernah saya dapatkan sih. Keren sekali. Dan dari segi feels ketika kita menyedot air minum tuh. Kayak ada rasa ombak-ombaknya gitu. Jadi makanya jangan lupa beli ya teman-teman. Jangan lupa beli. Keren banget sih. Gelas Bima Tekpal, keren banget. Iya. Oke Mas, thank you. Mungkin sekian dari aku dan pertanyaan tadi cukup menjawab buat apa ya, buat tolak ukur kita mau mengikuti ISMA atau tahun depan, atau buat kakak-kakak dari kapal. Gitu aja, terima kasih. See you dari aku dan Mas Nopal. Terima kasih, bye bye. Iya sih, masih kakek.